Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Siapa di antara kalian yang hadir kemarin dalam acara kita inti daripada isi acara kemarin ialah pentingnya membaca dan menulis. Pentingnya membaca dan menulis. Yang jadi masalah bagaimana membaca kalau tidak ada yang dibaca. Jadi harus ada yang dibaca. Dari hasil bacaan itu ditambah dengan lain-lainnya menjadi modal untuk menulis. Saya katakan, bagaimana kalau di antara santri, apalagi yang namanya mahasantri, lebih mengutamakan membeli HP daripada membeli kitab. Apa yang dibaca kalau tidak punya kitab? Dan kemarin itu disampaikan juga bagaimana bedanya membaca di HP dengan membaca di buku. Jadi kalau kita mengikuti acara kemarin dan kita simak baik-baik, maka tidak ada jalan lain buat kita kecuali harus banyak dibaca dan berusaha untuk selalu menulis. Selalu menulis. Karena tulisan itulah yang akan mengabadikan nama seseorang setelah meninggal dunia. Tulisan itu. Saya tidak tahu apakah di pesantren kita kemarin tidak ada disinggung berkaitan dengan adanya santri-santri itu disuruh membuat majalah dinding. Di majalah dinding itulah mereka berlatih untuk menulis. Nah, siapa di antara kalian yang mendengarkan ini, menyimak ini, kemudian memperhatikan ini dan mengamalkan, akan nanti kita lihat bagaimana bedanya dengan yang tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan serta tidak menyimak dan tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh guru itu. Hari ini kita kembali membaca kitab As-Sahwah Al-Islamiyah. Silahkan buka halaman 12.
Karena kitab ini mengajarkan bagaimana kita bisa memiliki kecerdasan untuk berbeda pendapat, terutama dalam hal-hal masalah agama. Adanya kurang erat persatuan di antara umat itu karena disebabkan oleh mubalik-mubaliknya yang tidak memiliki kecerdasan di dalam berbeda pendapat. Itulah sampai saya pernah mengatakan di sini dan di tempat lain juga, bahwa selama saya di Mesir yang kurang lebih 14 tahun, kendati dengan perbedaan-perbedaan mazhab yang ada di sana, tidak pernah terjadi situasi seperti kita di Indonesia. Adanya kelompok-kelompok yang suka menyalahkan yang berbeda pendapat dengan dia. Malah di antara kita mahasiswa-mahasiswa yang ada di asrama, boleh katakan jarang sekali ada menanyakan mazhab saudaranya dari negara yang lain. Tidak pernah terjadi konflik horizontal gara-gara perbedaan pendapat dalam mazhab, dalam masalah fikih. Seperti kita di Indonesia, di mana ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, baca baratanji itu bid'ah, kunut kalau subuh bid'ah, baca talqin itu bid'ah. Hal mana macam ini tidak pernah terjadi selama saya di sana. Betul-betul di sana itu mereka mengamalkan kaidah la yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. Betul-betul diamalkan. La yungkaru al-mukhtalafu fihi. Tidak boleh diingkari hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama. Artinya di mana terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, lalu ada saudara kita yang mengikuti ulama atau mazhab yang beda dengan yang kita ikuti, tidak boleh diingkari. Karena hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama itu adalah masalah-masalah cabang, masalah-masalah furu'. Nah ini kaidahnya, la yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. Wa innama yungkar, tetapi hanya yang boleh diingkari ialah yang menyalahi kesepakatan ulama. Karena hal-hal apa yang menjadi kesepakatan ulama itu adalah hal-hal pokok dalam agama. Itulah masalah usul. Karena di situ mereka tidak boleh berbeda pendapat. Nah sekarang kita baca dalam kitab ini sebagai awal belajar kecerdasan dalam berbeda pendapat. Ialah anwa'ul ikhtilafat wa asbabuha. Jenis-jenis perbedaan pendapat dan sebab-sebabnya.
Al-ikhtilafatu min haitsu asbabiha wa juzuriha anwa au kul nau'ani. Perbedaan-perbedaan itu dari aspek sebabnya dan akar-akarnya itu adalah beberapa jenis atau kul, katakanlah nau'ani, dua macam atau dua jenis. Alif, al-ikhtilafatu asbabuha khuluqiyah. Ialah perbedaan-perbedaan yang sebab-sebabnya adalah khuluqiyah, akhlak, moral. Persoalan moral, perbedaan moral. B, ikhtilafat asbabuha fikriyah. Perbedaan-perbedaan yang sebabnya adalah pemikiran. Ammal ikhtilafatul lati tarji'u ila asbabin akhlaqiyah. Adapun perbedaan-perbedaan yang kembali penyebabnya adalah akhlak, moral, fahiya ma'rufatun lil ulama'i wal murabbin. Itu dikenal oleh para ulama, diketahui oleh para ulama dan para pendidik. Alladzina yatadabbaruna dawafi al-ahdasi wal mawaqif. Yang mereka itu berpikir tentang dawafi al-ahdas, tentang motif-motif daripada peristiwa, wal mawaqif, dan sikap-sikap. Wala yaktafuna bin nadhari ila sutuhya duna ayyabusu fi amakiha. Wala yaktafun, dan tidak mencukupkan bin nazari ila sutuhya, dengan hanya memandang ke permukaan tanpa menyelam ke dasarnya, ke kedalamannya. Jadi ini ulama-ulama katanya itu tidak hanya melihat ke permukaan. Kalau ada peristiwa, tapi ditelusuri ke dalam,
Apa yang menjadi sebab ini, apa menjadi motifnya, dari faktor apa. Kalau ada peristiwa, ataukah ada pandangan-pandangan orang, ini ulama sehingga tidak begitu cepat untuk menyalahkan orang. Lalu dipelajari faktor-faktor apa ini yang menyebabkan si A berpendapat begini, si B berpendapat begini. Lalu dari pendalaman beliau-beliau itu didapatilah apa itu? Wa min hadhil asbab, di antara sebab-sebab ini dari segi moral yang menyebabkan itu alif, ba, jim, dal, ha. Dari sini ada lima hal yang menjadi penyebab. Alif, al-gurur bin nafs. Ialah ketertipuan oleh nafsu. Ketertipuan oleh nafsu. Terkecoh oleh nafsu. Wal ijabu birra'i, dan mengkultuskan pendapat sendiri. Mengkultuskan pendapat sendiri. Artinya, di dalam pemahamannya itu, dalam jiwanya itu, hanya pendapatnya yang benar. Ijab, arti harfiah ijab takjub, karena dianggapnya itulah yang hebat. Yang adanya berkembang masa ini karena itu yang dipasarkan pada kelompoknya atau jamaahnya dengan sistem doktrin. Sistem doktrin. Kalau istilahnya dulu Dr. Nawawi Yahya di Mesir, istilah yang dipakai beliau itu ialah paku mati. Pokoknya paku mati kok di sini. Ini nanti pada bulan depan saya akan ke Polman dalam rangka untuk haul beliau itu. Karena waktu kami di Kairo, beliaulah itu mahasiswa tertua. Mahasiswa tertua.
Saya tiba di Kairo, beliau itu sudah sementara menulis. Mudah-mudahan nanti panitia haulnya itu ada menyiapkan. Beliau punya tesis, karena waktu haul pertama dulu itu mereka belum menyiapkan buat saya. Itu tesisnya karena katanya sudah dicetak. Dan judulnya memang cantik. Az-zakatu wan nudumul iktisadiyal mu'asirah. Zakat dan tatanan ekonomi modern, atau zakat dengan sistem ekonomi modern. Beliau punya istilah kepada teman-teman, ayo pokoknya paku mati kok di sini. Maksudnya itu kamu harus berhasil di sini dan jangan kembali kalau tidak berhasil. Hal ini juga perlu buat kalian. Paku mati kok di Mangkoso. Artinya kamu harus punya tekad. Saya harus berhasil. Lebih baik mati di sini daripada kembali tidak berhasil. Dan ingat, jangan mengerjakan sesuatu dengan setengah niat, setengah hati. Mengerjakan sesuatu, termasuk belajar. Mengerjakan sesuatu dengan setengah hati, yakin pasti tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang penuh, karena memang dasarnya dari hati, dari niat yang hanya setengah. Tidak akan mungkin dapat hasil yang full. Full saja belum tentu, apalagi kalau memang hanya dengan setengah hati. Dan yang tidak punya kitab itu adalah tanda-tanda bahwa ia hanya datang belajar setengah hati. Kalau tidak punya kitab, surat satu tanda itu, kamu ini hanya belajar setengah hati. Atau hanya karena keterpaksaan sehingga datang. Kalau memang dengan hati yang full itu memang siap untuk digembleng di apa dan hasilnya akan dilihat nanti. Semua alumni kita yang hebat-hebat di luar, itu adalah semua yang full. Waktu nyantri di sini. Kecuali kalau kamu mengatakan, pokoknya yang penting saya sudah di Mangkoso pasti dapat berkah. Iya. Insya Allah kamu akan dapat berkah. Walaupun kamu hanya datang tidur di sini. Tetapi bedalah tentu. Kapan bertitik tolak dari niat yang memang beda. Yang memang niat paku mati, yang memang niat pol, dengan yang niat setengah hati. Sayangnya beliau itu
Dr. Nawawi Yahya dari Tanah Mandar. Kampungnya itu tidak salah, Monjopahit namanya, Monjopahit. Desa Karama. Karena sudah agak usia, atau kami tiba di sana, dia yang paling dewasa di antara semua mahasiswa dari Sulawesi. Sampai kadang-kadang kesehatannya terganggu. Lalu ada temannya orang Lombok beristri orang Mesir. Orang Lombok yang istrinya orang Mesir. Ada temannya. Saya sendiri tidak tahu yang mana itu. Melihat situasinya seperti itu, lalu dia katakan kepada beliau ini, saya punya mertua perempuan, itu adalah kerja di rumah sakit. Orang dulu katakan suster. Di rumah sakit. Barangkali bisa bantu-bantu katanya Ustaz. Kalau kebetulan kurang sehat. Rupanya ajakannya ini masuk akalnya. Oh cocok. Bawalah kemari. Maka dibawalah mertuanya itu. Mertuanya ini janda. Sudah meninggal suaminya. Dibawa. Nah ini tidak selamanya punya kesempatan untuk membawa. Sehingga sering juga datang sendiri. Datang sendiri. Lalu Dr. Nawawi ini berpikir, kalau ibu ini sering datang ke rumah saya, sementara saya ini hanya sendirian di rumah, bisa-bisa nanti saya kena fitnah. Bisa-bisa nanti saya kena fitnah. Jadi, lebih baik saya nikahi dia. Untuk penyelamatan dari fitnah. Nikahlah. Nikah. Setelah nikah, maka Dr. Nawawi ini pindahlah ke rumahnya itu, ke rumah istrinya, agak luar kota Kairo. Kita naik PT-nya orang Mesir, luar kota Kairo. Nah, suatu ketika dapat berita bahwa ibunya sakit. Ibunya sakit. Nah sebelum berangkat, saya pergi ngomong-ngomong sama beliau. Apakah nanti kalau kembali sudah ada lembaga yang mengikat Ustaz? Katanya tidak ada. Kalau memang tidak ada, sekarang apakah kembali ini sudah kembali seterusnya? Katanya enggak. Nanti kalau saya sudah dari Indonesia kembali dulu kemari, saya akan ke Mekah mengurus saya punya warisan.
Ternyata ada warisannya di Mekah. Saya katakan kalau memang tidak ada yang mengikat, bagaimana kalau Ustaz ke DDI? Kalau bergabung dengan kami di DDI, saya upayakan agar Ustaz yang diangkat menjadi rektor Universitas Ad-Dariyah. Karena waktu saya tinggalkan Mangkoso ini, di Mangkoso ini adalah Fakultas Syariah Universitas Islam Ad-Dariyah. Dia setuju. Baik. Nah, jadi saya sudah mengatakan kita sudah punya calon rektor ini. Karena saya lihat itu tidak mungkin diangkat oleh negara karena sudah lebih 40 tahun usianya. Jadi saya ajak. Begitulah. Nah, tiba saatnya kembali ke kampung untuk menjenguk ibunya lagi sakit. Tiba-tiba suatu subuh bangun untuk pergi berwudu, siap-siap salat, jatuh dan meninggal dunia. Innalillahi. Jadi dia pulang ke Indonesia, pulang ke kampung untuk melihat ibunya yang sakit, dianya yang mati. Bukan ibunya. Itu kita sangat sayangkan ilmunya itu. Tapi yang jelas sudah ada dalam kitab. Kita bisa kembangkan. Mudah-mudahan saya mau kasih tahu Ustaz Muhsin ini di Tondrongnya supaya disiapkan itu kitabnya yang sudah dicetak. Beliau punya tesis doktornya untuk saya nanti kalau turun ke sana. Kalau tidak salah tanggal 5 Februari, kalau tidak salah ingat, di HP saya itu. Hari Senin, kalau tidak salah ingat hari Senin 5 Februari. Nah ceritanya ini meninggal dunia adalah informasi dari kampung, diterima di kedutaan. Kebetulan di kedutaan itu ada kemenakannya, kan tidak salah, yang jadi pegawai kedutaan. Namanya Abdul Razak Walimboro. Saya sendiri tidak tahu waktu di Kairo apa itu Walimboro. Ternyata Limboro ini nama kampung. Nama kampung. Ya berarti ini termasuk keturunan Ningrat atau bangsawan di kampungnya itu sampai disebut Walimboro. Abdul Razak Walimboro. Yang berada di perbatasan Polman dengan Majene. Agak sana kampungnya Kuro. Dan ibu kota kecamatan itu. Perbatasan Polman dengan Majene. Di situ hanya jembatan yang membatasi. Nah, disitulah menyimpang sedikit Kampung Limboro itu. Saya pernah di sana itu acara. Sampai saya tahu. Nanti tahunya setelah diundang ke sana itu, oh rupanya Limboro ini. Datang beritanya.
Lalu kita dapat keterangan dari kedutaan, bawa ke rumah istrinya. Bawa ke rumah istrinya. Disampaikan berita duka ini. Istrinya kurang percaya bahwa mati suaminya. Dia katakan kepada kita apa? Ketika kawin dulu, dia katakan ini, saya sudah memang ngerti betul bahwa tidak mungkin akan tetap tinggal di Mesir. Kapan selesai, pasti akan tinggalkan saya. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan bersedih seperti ini, ditinggalkan. Tidak pernah bayangkan. Saya anggap biasa-biasa saja. Ternyata saya kurang percaya dia meninggal. Memang dia itu sudah mau tinggalkan saya. Kenapa ibu mengatakan begitu? Le madam, multi kita. Itu bahasa musimnya. Le madam. Limaza madam. Madam istilah ibu-ibu kalau di Mesir itu madam. Dari bahasa Perancis. Le madam, ulti kita. Mengapa ibu katakan begitu? Katanya, masa tidak ada pakaiannya yang tersimpan, semuanya dibawa. Sampai katanya kos kakinya juga dibawa semua. Atau masere. Iya, saya ini. Kalau ada sesuatu yang dia ngapa mana tuh? Saya katakan bagaimanapun juga, tapi inilah keterangan resmi dari pemerintah bahwa beliau itu berdasarkan keterangan dari keluarganya telah meninggalkan kita. Lalu mengapa ibu bersedih begitu? Yang tidak dibayangkan waktu mau nikah dulu. Katanya, tidak usah saya bicara. Tanya saya punya tetangga. Itu saya punya tetangga Masihi. Tetangganya orang Kristen. Katanya, saya punya tetangga. Tapi apa pandangan tetangga saya itu kepada beliau itu, almarhum? Tetangga saya mengatakan, itu suamimu Nabi. Itu suamimu Nabi. Mengapa dikatakan suamimu Nabi? Itu karena halusnya budi pekertinya. Karena halusnya. Memang saya katakan ya, kenapa memang habis pakaiannya dia? Karena memang tidak banyak bajunya. Memang bajunya hanya satu koper. Jadi kalau dibawa semua, saatnya satu koper. Jadi memang itu artinya pola-pola hidupnya, pola-pola hidup sufi. Walaupun tidak pernah menyinggung itu. Tidak pernah menyinggung. Tapi kita yang membaca bahwa beliau ini pola-pola hidupnya sufi. Karena itu kesederhanaan yang tetap beliau itu miliki. Tapi jiwanya itu mengatakan paku mati kok di Mesir. Itu istilahnya. Paku mati kok di Mesir. Ya. Itu juga lah yang saya jawabkan kepada salah seorang teman dari Riau. Namanya Baharuddin. Suatu ketika datang ke kamar saya di asrama Azhar di Buus. Diistilahkan di sana Buus. Itu nama lengkapnya Madinatul Bu'usil Al-Islamiyah. Disingkat Bu'us di asrama Azhar. Datang kamar saya mengatakan, Ustadz, dia bilang Ustadz sama saya. Itu karena apa? Karena saya upayakan dalam hidup saya
Dan begitu juga waktu di sana. Saya upayakan untuk tetap istiqamah. Tidak macam-macam. Dan ternyata karena itu, sampai dia bilang sama saya, Ustaz, ada suatu fenomena di Mesir ini yang saya tidak ngerti. Apa itu? Ada teman-teman yang saya lihat belajarnya santai-santai, tapi kok cepat selesai. Di sisi lain ada juga teman yang serius belajarnya, tapi macam-macam kendalanya, macam-macam hambatannya, sampai lama baru selesai. Ini yang tidak mengerti. Saya katakan, saya coba analisis itu. Saya coba. Yang saya dapatkan begini, itu teman yang santai-santai belajarnya lalu cepat selesai itu karena Tuhan menghendaki cepat pulang. Tuhan menghendaki supaya cepat pulang. Agar jangan banyak kamu makan di sini ayamnya orang Mesir, mujairnya ikan Nil. Ya, mujairnya kamu makan banyak di sini karena kamu hanya semau santai-santai. Cepat mau kau pulang jadi cepat selesai. Kamu ini tidak ada memikirkan kecuali hanya dirimu makan tidur. Ya pulang aku cepat jadi cepat selesai. Tetapi yang serius itu, kenapa dikasih hambatan macam-macam? Itu adalah gemblengan dari Tuhan. Digembleng oleh Tuhan. Apakah kamu ini mampu untuk menghadapi ini? Hambatan, tantangan macam-macam, gemblengan. Kalau kamu lulus di sini, maka kamu nanti akan kembali jadi pemimpin di kampung, di negerimu kalau kembali. Begitu yang saya pahami. Oleh karena itu, kembali tadi itu wasiatnya Ustaz Nawawi, Dr. Nawawi, aku mati. Pokoknya saya di sini insya Allah akan bertahan. Bertahan. Bagaimanapun tantangan saya hadapi dengan prinsip lebih baik mati di sini daripada kembali dengan tidak berhasil. Dan itu juga yang harus menjadi patokanmu. Kalau itu menjadi patokanmu, kamu akan kembali menjadi pemimpin di mana saja kamu nanti berada. Tapi kalau kamu datang di sini hanya belajar setengah hati, hanya paksa-paksa diri datang pengajian, tidak ada kitabnya, jangan mengharap mendapatkan hasil yang memuaskan. Pasti kamu dapat berkah. Tapi nanti setelah pulang mengatakan andai kata, andai kata, andai kata. Tapi kamu sudah tinggalkan kamar kosong. Kamu sudah tinggalkan. Jadi kita kembali di sini bahwa faktor-faktor kejiwaan, faktor-faktor moral menyebabkan perbedaan itu pertama ialah karena tertipu oleh nafsunya, terjebak oleh nafsunya, dan mengkutuskan pendapat sendiri. Yang kedua, sudzanni bil ghair, buruk sangka kepada orang. Sudzan, wal musara'atu ila ittihamihi bi ghairi bayyinah, dan cepat untuk menuduhnya, menuduh tanpa keterangan, tanpa bukti. Sudan. Coba saja, contohnya yang terjadi di sini, ada kelompok, kalau macam kita memberikan pengajian, langsung ditinggalkan. Nanti dia mau duduk mengikuti pengajian, kalau gurunya sendiri yang datang.
Itu kenapa? Karena ini yang kena sultan bil ghair. Buruk sangka kepada orang lain. Buruk sangka bagaimana? Karena sudah dicap. Ya, sudah dicap. Yang mereka miliki itulah pengajian sunnah. Berdasarkan sunnah. Berarti kita punya ini berdasarkan bid'ah. Jadi tidak perlu diikuti. Harus ditinggalkan. Jadi ini yang kena. Dan dikatakan di sini guru kita. Wal musara ila tihami. Begitu cepat mengambil keputusan. Menuduh, menyangka orang lain itu. Dengan sangkaan yang buruk. Jim. Hubuzat. Wattibaul hawa. Hubuzat. Kecintaan pada diri. Dan mengikuti hawa nafsu. Wa min asarihi, dan di antara pengaruhnya al-harsu ala zi'amati awis sadara awil mansab, ialah keinginan atau upaya keras untuk menjadi pemimpin, untuk menonjol atau untuk mendapatkan jabatan, posisi awis sadara, menonjol untuk mendapatkan posisi. Dan at-ta'assubu li aqwalil ashas wal mazahib wat tawaif, fanatik terhadap ucapan seseorang ataukah pandangan mazhab atau golongan. Itulah sampai sistem pengajaran mereka itu sistem doktrin. Ya, paku mati dengan pendapatnya. Al-asabiyah li baladin. Fanatisme terhadap negeri atau iklim, ya, atau daerah, atau hasbin, atau partai, atau jamaah, atau kaid, atau pemimpin tertentu. Fanatisme. Wa hadhihi kulluha razailu akhlaqiyah. Ini semuanya adalah akhlak yang hina, yang rendah. Uddat minal muhlikat, yang dianggap sebagai pembinasa-pembinasa. Fi nadri ulama'il qulub, dalam pandangan ulama hati. Ya, ini sufi. Ulama'il qulub. Wajibu al-muslimi al-adi, dan wajib bagi muslim yang biasa. Ya, balhal amil lil islami adda ilahi. Ya, lebih-lebih lagi terhadap pelaku dakwah Islam, artinya mubalik. Wajib untuk apa? Ayu jahida nafsahu, untuk berjihad pada dirinya, artinya untuk memusuhi dirinya, kerja keras untuk dirinya, hatta yataharrara minha, sampai merdeka daripada sifat itu, daripada ini semua. Jadi mubalik harus berusaha berjihad untuk melepaskan diri daripada sifat-sifat tadi ini yang disebutkan, yang 5 hal. Walayas taslim, tidak menyerah. Wa yusallim zamamahu li syaitan, dan menyerahkan kepemimpinannya kepada setan. Menyerahkan itu dirinya pada setan.
wa ya'mala bijiddin fi riyadati nafsihi, dan ia berupaya untuk dengan serius untuk melatih dirinya hatta yatahalla bi asdadiha, sampai ia terbebas daripadanya. Jadi ingat, ini 5 hal. Kita semua, kalian semua harus berusaha membebaskan diri, memerdekakan diri daripada hal-hal ini. Ini adalah razailul akhlak, akhlak-akhlak yang hina, yang rendah. Wal ikhtilaf allazi yansha'u min hadhihi razail al-muhlikat. Ikhtilafun ghairu mahmud. Perbedaan-perbedaan yang timbul daripada sifat-sifat rendah, sifat-sifat hina, sifat-sifat pembinasa ini adalah perbedaan yang tidak terpuji. Bal wadahilun fi at-tafarruqil mazmum, malah termasuk di dalam perpecahan yang yang dilaknati, yang tercela. Perpecahan yang tercela. Kalau atas dasar sifat-sifat itu tadi terjadi perbedaan pendapat, gara-gara itu tadi yang 5 hal terjadi perbedaan pendapat, itulah menyebabkan perbedaan yang tercela, mengakibatkan perpecahan di dalam umat. Ya. Lalu setelah selesai ini baru pindah kepada penyebab yang kedua terjadinya perbedaan, istilafat asbabuha fikriyah, yang penyebabnya adalah pemikiran. Tadi ini karena akhlak, karena moral. Ya, moral. Insyaallah dalam pengajian kita berikut nanti kita akan lanjutkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina haqqaka warzuqna wa adnabata wa adnaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.